Sukarno tuh yang kuat juga lah dulu ya, apa namanya, HSPI atau apa nama gitulah ya. Dia tinggal di rumah itu, terus dia rupanya berorganisasi. Disitulah dia jadi pandai berorganisasi, dan juga Bahman itu kan bahasa Inggrisnya bagus ya. Bahman itu kan dulu SD-nya di Cambridge ya. Cambridge itu sama dengan Khalsa di Medan, di jalan Jakarta sekolahnya. Jadi Bahman itu karena pandai bahasa Inggris, dia itu melamar kerja ke Chase Manhattan Bank. Bahman diterima di Chase Manhattan. Jadi pertama kali Chase Manhattan Bank dibuka di Jakarta, Bahman salah satu pegawai Indonesia yang diterima di situ. Sehingga pangkatnya terakhir itu Bahman tuh bendahara, tinggi sekali pangkat Bahman itu di Chase Manhattan waktu dia keluar dari Chase Manhattan itu. Waktu dia kenalan sama Kak Yayan lah ya, zaman itu. Jadi Bahman tuh keluarnya dari Chase Manhattan itu karena tidak disetujui Buya. Ya, Buya bilang, ya kalau boleh Man, carilah pekerjaan lain, jangan kerja di bank gitu ya. Buya kurang setuju lah Bahman kerja di bank. Itulah Bahman tuh keluar dari situ, sehingga Bahman itu juga keadaan ekonominya jadi terlunta-lunta lah. Itu cerita yang lain lah ya. Jadi yang Bacia mau ceritakan mengenai diri Bacia dulu, pulang ke Medan, masuk SMA 3 di Simpang Limun, and then kami pindah gedungnya ke Jalan Seram, Jalan Seram Simpang Limun ya. Sudah itu pindah ke Jalan Seram, menggantikan SMA 1 yang dulu di situ. SMA 1 dia pindah ke gedungnya sendiri di jalan apa nggak tahu, lupa ya, pindah ke sana. Jadi SMA 3 itu pindah ke Jalan Seram. Bacia lulus di situ SMA 3 itu ya. SMA 3 itu pada waktu itu perpanjangan tahun yang biasanya tahun itu dimulai bulan Agustus ya, September atau Agustus, dan diperpanjang ke Januari kalau nggak salah, begitulah ya. Jadi zaman tahun 67 itu. Dan dari situ Bacia masuk Fakultas Ekonomi USU ya. Kawan pelonconya itu si Bahtiar ya, Bahtiar itu kawan Bacia lah itu ya. Si USU ya. Di USU. Bahtiar itu kawan sama pelonco lah ya, karena apanya ya sama-sama lah kami. Itulah di sana ya kan. Bacia itu tidak selesai di USU ya, sudah hampir selesai sarjana mudanya. Bacia mengambil kuliah di Dharma Agung pada waktu itu ya. Tapi sebetulnya basic pelajaran yang di USU. Dharma Agung itu sebagai pelengkapnya sajalah ya. Bacia lulus di situ sarjana mudanya, tapi sebetulnya Bacia itu hanya cuman melengkapi yang sudah Bacia pelajari di Fakultas Ekonomi USU ya. Entah apalah itu sebabnya, keadaannya pada waktu itu payah ujiannya atau apa begitulah ya, cerita dulu lah ini. Sudah itu itulah dia Bacia itu bekerja di PN Satya Niaga di bawah Departemen Perdagangan, and then setelah beberapa tahun kerja di situ, Bacia itu terus itu ceritanya pada tahun 72 ya, 72 ceritanya. Terus Bacia itu ke Jakarta, sampainya ke Jakarta,
And then Bacia ke Malaysia. Karena pada waktu itu Bacia baguslah kerja ya, diangkat sebagai asisten atas perdagangan di Kuala Lumpur. Itulah Bacia di Kuala Lumpur, ya sempatlah jadi orang besar ya, alhamdulillah. Merasain yang dirasain orang itu semuanya. Jumpa kakaknya juga di situ waktu abang kerja di Kuala Lumpur ya. Nanti gambar-gambarnya Bacia. Di mana Pak? Di kedutaan apa nih? Kedutaan tapi bukan di bagian perdagangannya. Jadi istilahnya asisten atasannya di Lengkong ya, udah meninggal ya. Belakangan dia jadi konsul jenderal di New York, tapi tidak ada hubungannya dengan Bacia dengan dia datang ke New York ya. Itulah dia Bacia jumpa sama kakaknya waktu Bacia jadi kerja di KBRI itu ya. Itulah cerita sedikit dari Bacia. Coba kalian apa mau kalian tanya, coba tanya. Tadi mau sama ibu nggak mau ngomong. Apa yang mau ditanya? Kalau udah jumpa abang ini nggak tahu yang mau tanya, tapi kalau nggak jumpa abang banyak yang ditanya. Ini yang bang ceritakan ini nggak pernah lah kami dengar dari siapa-siapa bang. Ternyata abang anak murid SMA 3. Iya. SMP 3. Awak mengajar di SMP 8 itu. SMP 8 yang Turi, sebelahnya Jalan Pelajar. Jadi waktu SMP itu kepala SMP 3 itu Amir Hasan Lubis ya. Amir Hasan Lubis yang pernah jadi kepala inspeksi pendidikan Sumatera Utara ya, pernah jadi kepala itu itulah dia kepala sekolah Bacia di SMP 3. Jadi bang, waktu abang sekolah situ udah berapa tahun berdirinya SMA 3 itu? Udah lama lah mungkin. Oh, SMA 3 itu udah lama, tapi dulu di Simpang Limun kan apanya. SMA 3 itu, I don't know sekarang masih ada gedungnya atau tidak. Ada lagi. SMA 3 itu sudah pindah. Dia pindah ke apa? Oh, gedungnya tak tahu. Cuma dia pindah SMA 3 itu ke Berayan. Oh. Ke Jalan Bilal. Oh, pindah ke Berayan juga. SMA 5 yang berdekatan dengan SMP 3. SMA 2 itu di Polonia kan? Kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, di Polonia. Buya ngajar juga di situ. Kalau ngajar ya adalah kalau nggak salah rutin juga gitu ya. SMA 2. Guru-gurunya. Enggak, guru-guru dan murid lah, bukan ngajar yang ngajar di kelas gitu, bukan ya. Adalah acara rutin Buya sebulan sekali atau apa ke SMA 2 itu. Kalau nggak salah ya. Oh, iya. Nama awak siapa yang nabrak bang? Ya, dari apa? Oh, ini bang, ini maksudnya. Unipa itu kan Universitas Al-Wasliyah. Itu yang buat nama Unipa itu siapa itu bang? Buya. Oh, Buya, masya Allah. Nah, Buya ya. Jadi Hilman Baca nggak tahu, tapi Ahyar Hanif, Afifah Hairiyah, ya, Afifah Hairiyah, Afifuddin ya, Afifuddin, Mustasfa. Ya, jadi dulu Mustasfa itu dulu ada yang bilang rumah sakit gitu kan, Mustasfa rumah sakit. Tapi Wak Ustadz bilang bukan, dia ada Mustasfa gitu loh ya, yang bukan artinya rumah sakit, artinya bagus sekali ya. Habis Mustafa, and then si Darwisah Mata ya, Mata pakai ada matanya, Mata, Darwisah Mata ya. Dan Darwis ya, Darwis habis Muhsinati yang terakhir, Muhsinati itu nak Wak Ustadz buka itu Muhsinati.
Jadi habis Musinati Uni karena sudah tidak lagi di sebelah rumah Wak Ustadz, pindah ke Unipa. Itu sebetulnya Unipa itu adalah sebagai kenangan Buya, yang sebetulnya Buya itu apa istilahnya ya? Kalau idea pendirian itu Wak Ustadz, tapi semuanya itu Buya yang melakukannya gitu, merealisasikannya itu semuanya Buya gitu ya. Semenjak dari Buka aja Bang Mama. Masuk sebentar. nol lah Unipa itu ya. Semuanya lah. Kalau ada pun di sana dulu istilahnya itu dewan pimpinan. Dewan pimpinannya itu pernah Udin Samsudin pada waktu itu merangkap juga sebagai ketua umum PB Al-Jamiatul Wasliyah ya. And then ada di situ lagi Haji Nurdin Lubis itu ketua Majelis Yatim Piatu PB Al-Jamiatul Wasliyah yang membawahi Ismailiyah, Brian, sudah itu di mana lagi ya, ada beberapa rumah ada beberapa lah ya. Sudah itu ketua MPPK-nya orang kaya Haji Abdul Aziz ya. Dia juga kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara. Makanya status dia itu, dia tidak membedakan dia sebagai orang pemerintah dan sebagai orang wasliyah, dua-dua di bawah dia gitu. Pemerintah dia juga, MPPK dia juga. Makanya PGA itu masuk ke Unipa pada tahun 60 ya, masuk ke sana tahun 60. Itu orang kaya Abdul Aziz itu ya dia merasa wasliyah juga gitulah ya. Itulah dia. Makanya PGA itu belakangan jadi permasalahan karena sebetulnya kan bantuan Departemen Agama itu adalah dikhususkan untuk Al-Wasliyah gitu. Cuma karena pada waktu itu juga orang kaya Abdul Aziz itu kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara yang orang pemerintah, dia ya PGA dia juga gitu ya, sekolah-sekolah Al-Wasliyah ya, mulai dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Qismul Ali, apa semuanya itulah yang pendidikan di Al-Wasliyah itu juga di bawah dia gitu ya. Itulah ceritanya. Apalagi yang mau kalian tanyakan? Apalagi ya? Ya, jadi yang dibangun masa Abdul Aziz itu baca. Nah, itu termasuklah gedung yang 2 tingkat yang mau dibuat nama Ustadz Asad itu, Bang. Oh ya, yang membangunnya itu semua Buya. Pada waktu itu Buya jadi bukan bendahara istilahnya, bahagian keuangan ya, bahagian keuangan kantor Departemen Agama ya, kepala Departemen Agama itu. Bukan saja, yang 2 tingkat pertama itu, kalau kita masuk sebelah kanan. Ya, yang kedua apa? Ya itu Buya yang bangun. Oh, yang bangun ya. Ya yang bangun itu dia. Aula pertama ya. Gedung udah itu gedung yang 2 tingkat ya. Yang ditulis Al-Wasliyah di atasnya, yang PGA yang sekolah itu ya. Yaitu semua perumahan mulai dari itu pertama kantor sudah itu rumah Ibu Zubedah, rumah Haji Ahmad Dahlan, rumah Husain Abdul Karim ya. Sudah itu 3 rumah lagi ke sana, yang terakhir rumah Ustaz Muin dulu ya, di sana, di ujung sana. Itu semua Buya yang bangun, kalian tahu. Yang bangun. Itu rumah kita juga yang di depan sana. Buya yang membangun, tapi duitnya bukan duit Buya, duitnya duit Departemen Agama. Ya, Buya yang mengawasinya semuanya. Jadi Bacia masih ingat lagi waktu itu Buya itu dulu kalau habis pulang dari kerja dari Sungai Batu Tinggi itu bersamaan pembangunannya sama gedung-gedung kantor agama di jalan Sungai Batu Tinggi. Buya itu membawa kami ke komplek Wasliyah itu ya, untuk mengawasi kontrak traktor
meratakan tanah di situ, sama memeriksa bangunan-bangunan yang sedang dibangun itu oleh ANMR-nya, namanya pemborongnya Lian Bungkai, Cina ya. Jadi Dia apa ya juga Mas ya? Yang Mas ya? nah, Itu dana pembangunan itu melalui dari OK Abdul Aziz tadi. Jalurnya. bukan ya, termasuklah dia yang mengusahakannya, tapi mungkin pembayaran, mungkin apanya dikontrol oleh Buya gitu ya. Nah, itu sampai detail begitu Bacia kurang tahu lah. Tapi artinya departemen yang paling di atas itu Departemen Agama, di bawahnya Inspeksi Pendidikan Agama dan Kantor Inspeksi Pendidikan Agama dan Penerangan Agama ya. Pendidikan agama. Nah, penerangan agama itu kepalanya Malidin Ma'arif ya, Malidin Ma'arif, termasuk juga mahasiswa Unipa ya. Sudah itu orang kaya Haji Abdul Aziz ini dia itu tamatan dari Mekah ya, orang-orang dulu tuh nggak ada sekolahnya yang tinggi gitu, tapi orang tuh akhir baca yang membuka Islamic Village yang di Jakarta itu Abdul Aziz itu bukan? Itu Yunan Helmi ya, itu lain lagi. Lain lagi. Nah, Yunan Helmi Nasution itu kan mertuanya Bang Ridwan ya. Yunan Wasliyah juga, cukup bangga dengan Wasliyah. Tapi yang herannya, kok dia membangun sekolah tak mau pakai nama Wasliyah, padahal Bang Ridwan juga ada di situ ya. Nah, itu yang herannya kita. Satu. Yang kedua, kalau menurut orang kaya Haji Abdul Aziz almarhum yang sempat pada waktu itu bercerita sama Bacia sendiri di Jakarta, dia bilang bahwa heran ya katanya, itu sebetulnya tanah Islamic Village itu diwakafkan kepada Masjid Istiqlal katanya gitu ya. Nah, tapi kok bisa jadi tanah si Yunan Helmi Nasution gitu ya. Pada waktu itu, cuman ya kita kan hanya mendengar cerita ya, nggak ada apa-apa, nggak ada bisa bikin apa-apa. Karena Ustadz almarhum Yunan Helmi Nasution juga mengkapling tanah itu, menjualin tanah itu kepada orang-orang gitu. Termasuk pembelinya itu salah satu Kak Nur Sambahaman ya, sampai Assalamualaikum. Si Muslim Nasution, tahu kan, ketua umum Al-Wasli Muslim ya, dia beli juga kapling di situ, bangun rumah juga di situ. Itu semua yang Bacia ceritakan itu kenal sama Bacia. Muslim sudah pernah datang ke rumah ini juga sama istrinya. Waktu dia selesai di atas haji di Mekah, dia ke Amerika, dia di rumah kami. Assalamualaikum. Kalau yang haji situ ya, itu yang waktu kan ada waktu masalah agunan itu. Kan Baca jumpa dengan dia di Jakarta ya. Membuatkan kalau. Nah itu lagi Pak kejadian. Itulah waktu itu Pak, karena begini kan, itu kan Buya lah terutama tidak setuju itu pembangunan IKIP itu, karena uang duit pembangunan itu diagunkan orang tuh kompleks kepada Bank Rakyat dengan pemuda. Kenapa? Ini nggak ada pulsa. Untuk poroh. Jadi dia repot. Dari siapa? Beli kan dari kita. Iya. Iya. Masih dengar ini? Masih dengar? Dengar. Paing. Jadi diagunkan ke Bank Rakyat, dibangun itu. Kita yang herannya kok si enggak ini antara Baca sama si Unip aja almarhum Salim Siregar. Ini aku lagi dengar nih. Bukan lagi. Aku nggak pandai nyeritainnya. Almarhum Salim Siregar sama Azidin ya, menggadaikan tanah itu kan sebetulnya dia di Salim Siregar itu bukan Al-Wasliyah gitu ya, orang Muhammadiyah atau apa gitulah. Yang pertama dia orang ini referensi PTV lah dulu ya, yang tahunya Bacia. Nah, itu jadi and then utangnya nggak bisa terbayar, utang itu nggak bisa terbayar ya. Ini udah kunci. Jadi masalah lah, jadi masalah. Bacia dikasih tahu Buya pada waktu itu kan Bacia memang murah rezeki ya, pulang balik Amerika, Indonesia itu selalu lah gitu ya. Jadi Bacia datang spesial dari Amerika ke Jakarta
jumpa pada waktu itu mungkin Bank Rakyat lah ya, Cemana di sana dirutnya, atau Pak Setioso yang kepala dirut BCA sekarang ya. Sudah itu jumpa, terus baca ceritakan ini masalahnya, itu tanah Unpa di Medan itu bukan tanah yang biasa. Baca. Halo baca. Ya. Gini, ini kan baca, Zoom ini kan Zoom tak berbayar. Waktunya 4 menit lagi. Tapi nanti sudah itu nanti dibuat sini ada lagi link yang baru, nanti baca buka lagi ya. Nanti di WhatsApp. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Dia mati sendiri. Nanti mati sendiri nih. Nanti dibukanya lagi, nanti dikirimnya ada alamat baru nanti. Link yang baru. Ya oke, terus. Ini bukan WhatsApp. Enggak Zoom tetap Zoom. Cuma nanti kan file apanya itu kan addressnya kan di apa? Di linknya nanti di WA nanti. Oh, oke lah. Oke, di WhatsApp lah, WhatsApp. Langsung aja nih Badan Uji ya. Ya, nggak boleh lagi itu ya. Nggak boleh lagi main Ya nggak apa-apa baca, terus aja dulu baca. Terus oke. Dengar? Iya. Jadi karena itu habis itu baca ke Medan, Bapak baca jumpain itu kepala Bank Rakyat itu. Mereka itu sedang menghormati Azidin lah. Azidin kan pada waktu itu hebat lah ya. Dia karena dia masih sekjen PB Wasliyah, belum lagi ketua Mumal Wasliyah, tapi dia Golkar. Sedangkan Bang Ridwan P3 ya. Jadi waktu itu kan yang Golkar berkuasa ya. Dapat dari Golkar itu pun ya sama Azidin lah. Sudah itu dia juga dapat kamar spesial di Wisma Delhi yang dikasih oleh Menteri Pariwisata, siapa namanya, Yop apa namanya, lupa bahasa itu. Bukan orang apa? Yang orang Perbongan bukan? Iyalah, itu Azidin itu istrinya orang Perbongan, istrinya. Enggak yang apa ya, yang Menteri Pariwisata itu. Orang Perbongan itu siapa? Enggak. Oh, bukan lah. Ada orang Perbongan baca. Oh, ini bukan si Yop, siapa namanya itu? Enggak Islam, bukan Islam itu. Bukan Islam. Bukan. Jadi ya dia Menteri Pariwisata, ya dia punya kuasa untuk punya kuasa untuk inilah, artinya semua hotel-hotel pemerintah ya. Itu kan yang di depan kantor pos itu apa namanya? Wisma Delhi ya. Darmadeli. Nah, itu kan usaha negara ya. Jadi si Azidin dikasih kamar di situ, suite room yang dia bisa datang anytime, kapan saja gitu. Hebat lah dia. Sudah itu si itu juga ngasih dia Mercedes sewa, bukan Mercedes dia, Mercedes sewa. Si ini yang membangun Nusa Indah apa namanya, yang komplek real estate di Jalan Padang yang di dekat komplek Ususan, apa namanya? Nusa Indah. Setiabudi. Yang bangun Setiabudi Indah itu nggak di kepala baca namanya siapa. Dia dikasih juga mobil di situ, dikasih mobil Mercedes. Asal datang ke Medan dapat Mercedes. Macam jadi itulah. Terus Basia ke Medan, si Azidin tuh takut sama Basia karena dia tahu Basia kenal ini kenal itu kan. Sudah itu Basia jumpain kepala Bank Rakyat di Medan. Akhirnya ya lah Pak, kalau begini permasalahannya kami usulkanlah supaya ya ini jangan diteruskanlah prosesnya, pembayarannya apa semua. Akhirnya berhasil. Jadi kalau nggak salah Bacia ya, tapi Bacia udah nggak di Medan lagi pada waktu itu, dimaafkan oleh Bank Rakyat. Kreditnya kredit macet namanya, kredit macet ya. Kredit macet karena tidak betul lah, bukan seharusnya digadaikan gitulah, bukan yang seharusnya diagunkan. Itulah berdirinya itu ya.
Tapi mobil jangan dibuka ya mah, kan di luar. dulu Buya itu masukin keberatan sekalian. sekali di samping Badut jelas itu dari pembangunannya. Kamu Juga sebetulnya main dulu ya, kerja bentar ya. cita-cita daripada Unipa itu kan bukan untuk sekolah umum ya. Kalau ada pun sekolah yang dibangun, misalnya fakultas-fakultas lain, itu nggak terlalu mesti di show off begitu, nggak perlu terlalu ditunjukkan gitu, karena yang utamanya adalah sekolah agama, walaupun ada persyaratan pada waktu itu dari pemerintah kalau tidak ada disertain dengan fakultas-fakultas lain, itu sekolah itu tidak dianggap setara dengan universitas ya, atau tidak diakui sebagai universitas gitu ya, itulah ya. Pasti nggak begitu ingat lagi itu ceritanya. Nah, itulah dia. Jadi berjalannya waktu,